Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lur, nih sekarang kita ini mau sedikit tanya-tanya, terutama kepada Udi nih tanya-tanyanya ya. Silakan. Lagi saya mampu jawab, insya Allah saya jawab. Ini apa perlu? Apa sih ini? Ya nggak apa-apa. Nggak gembel. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lo. Nggak masalah. Video-video banget itu teman. Nggak apa-apa. Video. Ya nggak apa-apa. Aduh, nih Lur, ini ya iseng-iseng lah ngobrol-ngobrol aja santai. Ini mau ngobrol-ngobrol santai ini. Ini Kak Udin, ini ada sedikit pertanyaan ini mewakili semua teman-teman, khususnya sih banyak juga iya. teman saya pribadi ya, juga diri saya pribadi. Ini kan kata orang-orang tua kan, kalau misalkan semua manusia itu kan punya sifat marah lah ya, jengkel, benci, suuzon, iri hati, dengki, terus mungkin ghibah, takabur lah, semua itu ada dalam diri kita. Cuman kan biasanya orang tua kalau menasihati yang ke orang tua kita, misalnya orang-orang yang sudah tua, misalnya orang-orang yang sudah tua, yang sudah umur lah, kadang ada, kalau misalnya saya tanya, ya itu memang sifat yang sudah ada dalam diri sampean, kalau bisa ya dibuang kadang-kadang. Nah ini pertanyaan saya yang saya bingungkan nih, ini saya mau tanya, emang sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, hasut, itu emang bisa dibuang? Bisa dibuang apa enggak gitu? Kalau menurut saya itu nggak bisa dibuang. Ya disebabkan itu ada di dalam tubuh manusia. Ya hanya bisa kendalikan aja. Dikendalikan. Kalau dibuang, boy, yang nggak bisa itu memang udah kodratnya manusia gitu loh. Nggak bisa dibuang. Makanya manusia itu tidak boleh merasa suci ya. Merasa ya itu ya itu benar. Penting ada hitam, ada putih, ah, ada siang, ada malam, nah, ada jelek, nah itu ya. itu udah garis yang maha kuasa. Ya. Jadi emang sebenarnya ini emang bahasa dibuang ini sebenarnya bukan dibuang ya, karena Buang. sifat emang nggak bisa dibuang ya. Cuma hanya bisa kendalikan aja. Dikendalikan. Jadi poinnya itu dikendalikan. Terus cara untuk mengendalikannya menurut kalian itu seperti apa? Nah itu ya. Menurut saya tapi ya nih ya, menurut Ya, saya, menurut Udin, saya, ya. saja belum tentu baik, belum tentu benar ya kan. Karena sifat sombong, iri, dengki itu ada diri manusia. Kita ini ya ibarat kita mandi 10 kali aja masih kotor ya. Iya, Masih banyak daki aja, masih ada daki aja, masih ada yang tadi. Mereka kan merasa jamur suci. Kalau saya untuk mengendalikannya itu dengan cara kita harus Bismillahirrahmanirrahim dulu, kan gitu ya. Maksud Bismillah gimana? Nah ini loh. Kalau kita udah bisa Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim mengupas. Kalau pengertian dari umum dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Tapi dalam arti yang lebih dalam lagi, ini ada patah ini bilang Bismillahirrahmanirrahim untuk menulis arti Bismillahirrahmanirrahim atau makna atau kekuatannya. Lautan samudra aja belum tentu cukup untuk jadi tintanya gitu ya. Nah, saya contohkan bisa nggak kendalikan apa nih tadi sifat iri dengki dan hasut ya, kejelekan lah intinya. Itu bisa, tapi kita harus Bismillahirrahmanirrahim dulu. Nah Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 9 yang hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim 9. Dulu kata Pak Ustadz apa yang bis itu ada berapa? 9 sama aja. 10. 10 ya. Asalnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah itu dibuang. Bismillahirrahmanirrahim ya Pak Ustaz. Sesudah itu dibuang hamzahnya. Kenapa? Buang hamzahnya. Karena banyak faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahudifatil hamzati wali kasrotil istimali. Itu dibuang hamzahnya. Kenapa? Tapi Karena banyak faedahnya. tapi tetap hurufnya yang 9 jatuhnya. 9 tetap ya. Nah ya. Asalnya Nah, 10. sekarang, iya, asalnya 10 semua yang juga. hamzahnya itu nggak dipakai. Iya. Jadi Bismillah dan asalnya Bismillah. Bismillah. Ini makanya ada Nah, 9. jadi kan 9 ya. Udah, itu ada 9. Udah kita pakai umumnya aja yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu nempel di mulut, ya kan. Berarti yang 9 huruf tadi itu nempel di lubang kita
yang 9 perkara tadi loh. Ya. Mulut, hidung dua kita, mata, ya kan, telinga dua kita, ban kemaluan kita dan dubur. Itu ada 9, ya kan. Berarti surah apa nih? Al-Quran. Berarti kita suruh menjaga tadi juga suruh menjaga 9 perkara, ya kan. Kita tidak bisa dibuang nih, nggak bisa tutup atau dibuang, tapi harus menjaganya, gitu loh. Dengan cara gimana tadi? Ya tadi kita harus Bismillahirrahmanirrahim, nempel dalam tubuh kita 9 lubang ini tadi, ya kan? 9 lubang tadi. Nah, habis itu kita udah bisa menjaga ini, itu pun ada tertentu, sasar tertentu gitu loh, untuk menjaga itu semua. Berarti mulut kita ini nggak boleh sombong ya, iri, dengki dan hasut punya ya. Mata juga yang tentang bang iri, melihat orang ya rumahnya megah, ini itu. Ya kan? Nanti masuk ke hati ke otak, menyusun rencana yang jelek, itu tidak boleh gitu. Kita harus bisa menjaga aja. Ini banyak-banyaklah istighfar kan gitu. Nah, untuk menjaga itu semua gimana caranya? Ya ada cara gitu loh. Ada cara sendiri. Gitu. Terus caranya gimana ini? Nah, cara itu kalau menurut 9 perkara itu berarti mengendalikan 9 perkara sama aja apa namanya itu tentang akhlak ya. Itu tentang akhlak kebaikan. Kalau itu hakikat ya, ya hakikatnya ya. Kita dengan caranya dengan apa kita biar akhlak menimbul akhlak yang baik, caranya dengan sholat tumakninah, gitu loh ya. Makanya orang itu punya akhlak yang tanpa sholat mempunyai akhlak yang tanpa sholat mempunyai akhlak yang baik nggak mungkin. Karena sholat itulah ya, sholat dengan tumanina itulah yang menghasilkan akhlak yang baik. Gitu loh. Kenapa banyak ustadz gitu ya, banyak kiai yang 5 sholatnya 5 waktu masih ada ngomongin orang lain. Ya, ada orang 5 waktu katanya sholatnya udah benar-benar 5 waktu tapi masih mau jinah orang lain. Ya, kenapa gitu ya? Ya karena tadi nggak tumanina gitu loh. Karena di waktu sholatnya aja dia waktu sholat dia membayang, saya contohin ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sana ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim katanya ya. Kita ini wujudannya sholat tapi pikiran kita nggak sholat gitu loh, kemana-mana mikirin sawah lah, mikirin perempuan lah, mikirin kehidupan alam dunia inilah mikirinnya, berarti nggak pasrahkan sama Allah. Sedangkan sini ini wajah yang aku pasrahkan diriku kepadamu ya, gimana ya, benar nggak? Wajahku padamu, ibadahnya semua pasrahkan semua kepada Allah, kehidupan kita pasrahkan semua kepada Allah. Tapi kenapa kita kok otak kita belum pasrahkan, masih bayangkan ke duniawi ini. Ibarat saya contohkan, waktu saya sholat sama Allah sananya ya, pikiran saya kemana-mana, saya ibaratkan saya ngomong sama Mas Heri ya. Nah, saya ngomongnya ke sana ya, arah sana ya kan, belakangin Heri gitu kan. Itu saya punya sopan santun nggak sama Heri kan gitu, punya adab nggak saya, apalagi sama Allah kan gitu ya. Nah seperti itulah, makanya kita disarankan sholat tumanina, berusahalah sholat tumanina. Apa sih yang rusak dalam tuh otak kita, apa sih yang selalu membayangkan ini, apa sih itu? Api, jin ya, jin api dalam tubuh kita gitu loh. Jadi modelnya harus dengan cara sholat supaya tumanina ya. Tumanina. Nah itu tumanina. Terus caranya supaya kita bisa menghasilkan sholat yang tumanina itu dengan cara apa, atau ada metode lain? Ada, tetap ada, semua ada. Penyakit pasti ada obat, permasalahan ada jalan keluarnya. Ya kan? Pasti ada semua. Allah pasti ngasih pasang-pasangannya, ya kan? Kita biar enggak terlalu biar selalu enggaknya kita fokus, otak kita biar enggak terlalu dipengaruhi sama iblis atau api tadi, dibakar otak kita sama api. Ada caranya apa gitu. Yang gini aja, yang bakar otak kita apa? Api. Atau jin ya. Jin. Berarti kita harus membuang api tadi dengan cara apa? Sedekah sama anak yatim piatu atau janda jompo ya, yang berhak ya kan. Ya makanya saya bilang di kitab Quran ada nggak? Ya, kitab Quran yang suruh kita sedekah ada. Hadis Nabi. Hadis Nabi ya. Gimana? Gitu. Satu harus sedekah jariah, kedua punya manfaat, ketiga punya anak soleh. Nah itu kan suruh sedekah ya.
apa sih ini sedekah kan gitu ya. Kebanyakan nih Mas Heri sedekah. Sedekah hasil bumi berapa persen? Hasil dagang berapa persen? Kita pun harus sedekahkan gitu ya. Tuh. Kenapa nggak sedekahkan gitu ya? Kenapa harus kita sedekah? Ya. Kayak Mas Heri kasih kesehatan, kasih bisa bicara, bisa berdiri, bisa berjalan, kasih tenaga, itu karena siapa? Karena Allah, ya kan? Nah, Mas Heri jadinya bisa nyari uang, nyari duit, ya kan? Nyari duit, nyari duit itu berarti Anda bisa makan, bisa misalnya anak dan istri Anda, ya kan? Nah, Anda harus bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Sedekahkan, gitu ya. Kesukaan Allah apa? Bukan ibadah kita loh. Ibadah kita tuh untuk diri kita sendiri loh. Puasa untuk diri kita sendiri. Kesukaan Allah apa? Ya tadi sedekah. Gitu loh. Sedekah. Maksud kan? Nah, kenapa api ini gini saya contohkan. Saya udah acak-acakan ini pikiran saya udah. Karena udah sore juga sih. Udah mau asar ya. Sedekah ini kita kalau nggak sedekah ibarat orang itu kita punya motor. Ya, punya motor nggak dipajakkan ke negara. Kita ke unit 2 atau ke Bandar Lampung, kita nggak pajak motor kita, ini ditilang sama polisi. Dan motor-motor kita kan, tuh, motor-motor kita loh. Kenapa ditilang? Kata polisi, emang kamu jalan-jalan siapa? Ini jalan nenek moyangmu, kan gitu kan ya? Dan seperti itu kayak gitu. Kamu nenek moyangmu. Dan tiba-tiba aja orang kita hidup. Kita sedekah menghasil kita, hasil kerja keras kita, hasil kita macul, hasil dodos apa sekerja. Itu ada hak punya orang lain, kita harus sedekahkan. Ya yang ngasih sehat siapa tadi kan gitu loh. Kalau kita tidak sedekahkan itu menimbulkan api, sama aja kita menelan api. Manusia itu ada 4 loh, unsur. Terbuat ada api, tanah, air dan angin. Ya kan? Ada 4 unsur. Ini seimbang Allah kasih waktu kita lahir, seimbang. Api, tanah, air dan angin. Itu ada tugasnya masing-masing mereka. Ya kan? Nah, karena kita selalu konsumsi api tadi tidak pernah sedekah, ya nama kita nggak pernah sedekah per bulan. Langsung hasil bumi kita sedekahkan, itu jadi api. Tadi yang 50% jadi 100% nih, Her. Jadinya api itu lebih besar dibanding ya zat yang lainnya, seperti tanah dibakar sama api jadi gersang. Ya kan? Api ngebakar air jadi mendidih. Api ngebakar angin jadi hawanya panas. Ya Mas Heri ya? Nah tadi itu loh. Jadinya gimana mau tenang kita kehidupan. Di contoh seperti kita waktu sholat aja, itu kan dibakar karena api. Api itu ngebakar otak kita, bakar badan kita, bakar hati kita, bakar uang kita. Contoh, uang nggak berkah, habis-habis terus, ya kan? Ada aja kan yang langsung ngebakar otak kita, nggak selalu tenang, berungsung. Pakai ini, pakai itu lah. Hati nggak selalu gelisah, nggak selalu tenang. Badan sakit, tanah tadi dibakar, gampang sakit-sakitan, dibakar. Karena api tadi itu loh, intinya berarti kita harus sedekah. Ya. Kalau kita sering buang sedekah, buang api terus insya Allah, api itu tidak bisa dibuang di sifat manusia loh. Api tidak bisa dibuang di manusia. Kalau kita dibuang api itu mati manusia. Hawa panasnya api, mati kita nggak ada api. Gitu. Tapi hanya mengurangi. Tadi yang 100% biar balik lagi ke 50%. Sama aja kendalikan gitu loh. Ya kan? Nah itu. Makanya kita insya Allah kalau kita udah buang sedekah terus insya Allah 50%, insya Allah sholat kita pun insya Allah bisa tumaninah. Kalau kita belum sedekah, gimana bisa tumaninah? Otak kita dibakar terus buat kalau sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kira otak kita, waduh tadi montok amat yang lewat katanya ya. Tuh. Ya kan? Gimana menimbulkan akhlak yang baik? Sama Allah kita nggak punya sopan santun, nggak punya adab yang baik, ya kan? Itu udah menunjukkan karakter kita loh. Ya kan? Nah, gimana caranya kita biar diingatkan sama Allah biar sedekah kan gitu ya. Nah, ada lagi tuh Mas Heri gitu loh. Gimana caranya gitu kan? Ada banyak. Dengan caranya apa? Dengan caranya kita sungkem ke orang tua perempuan dan laki, terutama yang perempuan ya. Itu sungkem itu apa nih? Sebenarnya sungkem itu intinya minta ridhonya orang tua kita. Di hadis ada Kang ya. Di hadis kedapat ridho orang tua kita sama aja dapat ridhonya Allah ya. Itu ada di hadis ya.
Nah itu ada kan, ada. Berarti kita dah minta ridhonya Allah. Kalau kita pengen mendapat ridho Allah, kita harus dapat ridho dulu sama orang tua kita. Udah kita dapat ridho sama orang tua kita, udah dapat doa restu dari orang tua kita, ya kan? Kita buang. Nanti kita kalau kita lalai karena kesibukan tadi ya, kesibukan bersedekah, nanti oh iya diingatkan, itu karamah Allah itu. Nanti diingatkan, oh iya saya belum sedekah nih. Per bulan itu nama kita disedekahkan, sebulan sedekah. Seikhlasnya semampunya berapa gitu loh. Kalau 1 juta sebulan, kalau nggak ikhlas buat apa? Mending 1.000 perak yang selesai ikhlas per bulan. Gitu. Jadi nggak dibatasi. Nggak dibatasi. Misalnya Heri kerja dapat sehari 50.000 seandainya ya, atau 100.000. Maunya berapa Heri? Ikhlasnya, hatinya ikhlasnya Heri. Gitu. Kasihlah anak yatim piatu. 10.000 kasih 10.000. 100.000 kasih 10.000. Itu janji Allah lipat gandakan lo kalau kasih lagi. Gitu loh. Kalau Heri nggak sedekahkan, sering makan duit, bukan nggak pernah sedekah, Heri kita makan itu jadi api, lu ngasih makan binimu itu jadi sama aja makanin api ke binimu dan anakmu juga, iya kan gitu Heri. Nah ya tadi makanya kita harus sedekah. Apalagi yang main judi tuh yang main-main tuh nggak ada yang hidupnya enak orang judi itu jelas. Iya selalu berungsung, dia selalu selalu kurang. Panas. Karena api dalam tubuhnya makin banyak, makan terus mesti buang judi tadi. Bisa judi, duit anak yatim kita makan, duit intinya hak orang lain kita makan. Benar. Itu tidak boleh, ya. Nah, itu tujuannya itu kalau kita sering buang sedekah, ya, insya Allah menimbulkan waktu kita sholat, ya, waktu sholat insya Allah bisa tumakninah, akhlak yang baik, bisa menjaga 9 perkara ini. Tetap kita punya rasa iri, tapi kita bisa mengendalikan. Astagfirullah, iya salah saya. Sebenarnya ada kontrol lah. Tetap tapi kan dalam tubuh kita masih, gitu ya. Salah satu cara supaya sifat-sifat buruk tadi itu mudah disadari lah. Disadari, ya. Nah, itu intinya ya. Berarti kehidupan ini semua ini ya kan, kehidupan ini semua tentang ekonomi, tentang permasalahan hidup. Maka ada orang nyala, Allah nggak adil. Ini itu. Bukan masalah Allahnya, masalah diri kitanya. Ya kan? Allah kasih penyakit sananya, kita bersyukur. Berarti kita tuh dikasih peringatan sama Allah. Diingatkan tentang kesalahan kita ada di mana, itu Mas Heri. Ya. Jangan selalu melihat orang lain, Mas Heri. Jangan kita selalu melihat orang menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita. Udah bener belum diri kita, kan gitu loh. Udah beneran ucapan kita, ya kan? Itu intinya jangan ngorek-ngorek kesalahan orang, korek-koreklah diri kita udah benar apa belum. Intinya kalau permasalahan hidup semua tentang itu semua ada 3 itu kalau saya. 3. Orang tua, sedekah, sholat tumakninah. Insya Allah itu penuh kedamaian. Betul ya. Itu orang tua, sedekah, sholat tumakninah menghasilkan akhlak yang baik. Tapi orang yang tanpa sholat katanya akhlaknya yang bagus katanya ya. Hakikatnya yang hakikat tanpa syariat, ngotak. Hidup dunia itu harus syariat. Hakikat itu tanpa akhlak ya, tentang keahlakan. Gitu. Isinya ya, akhir ya. Gitu. Berarti semua rasa yang emosi, marah, iri, dengki semua itu cuma bisa dikendalikan dengan cara melakukan 3 cara tadi. 3 cara tadi, iya. Kita harus orang tua dulu. Harus orang tua dulu. Kalau dulu kita berbuat jelek apapun, kita udah minta restu orang tua ya, minta ridho orang tua. Perbuatan jelek kita apapun kita diingatkan sama Allah nanti. Oh kita belum sedekah, buang. Perbuatan jelek-jelek kita itu darah apa sih? Api loh semua itu. Unsur api dalam tubuh kita 4 unsur tadi loh. Apinya lebih besar 100%. Tanah, air, angin itu 50%. Kok bisa 100% ini gimana? Ya nggak pernah sedekah. Hak orang ini dimakan. Makanya inilah intinya kehidupan, nggak ada ketenangan, apinya selalu besar. Otak kita selalu kebakar, ya hati kita selalu gelisah, badan kita gampang sakitan, uang selalu habis. Tuh, gimana mau tenang? Ya api tadi itu loh. Makanya di kitab Quran disarankan suruh sedekah. Habis sedekah nanti kita insya Allah kita timbullah sholat atau zikir dengan tumakninah atau wahid satu tunggal. Kita antara kita sama Allah waktu sholat, nggak pikir yang lain-lain lagi. Kita punya adab bagus, punya sopan santun kepada Allah,
itu menunjukkan kepribadian kita sendiri. Berarti kita sama orang lain insya Allah bisa mengendalikan rasa iri, dengki, dan hasud. Tuh. Makanya wali itu ada 9 ya. Huruf ada 9, wali ada 9, lubang kita ada 9, bismillahirrahmanirrahim hidup 9. Itu udah diatur sama Allah. Berarti inti kehidupan semua itu awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti kita baca bismillah. Kusuruh memaknai bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Gitu loh. Makanya belajar ilmu, misalnya Mas Heri belajar ilmu tentang ini, Mas Heri belajar ilmu ini, kalau belum bismillah belum jadi. Gitu loh. Contoh belum bismillah. Misalnya Mas Heri belajar ilmu kesaktian apa, ngobatin apa sebenarnya ya. Tapi masih sombong karena berkat ilmu tadi. Itu berarti orang Mas Heri masih sombong, berarti Mas Heri belum bisa bismillah. Berarti belum ada ilmunya, karena syarat tertentu yang belajar ilmu atau minta kekuatan karomah dari Allah, minta karomah ke Allah dan doa kita dijabah sama Allah, syaratnya hilanganlah kesombongan. Ya kan, ya tadi. Tapi orang itu katanya orang ahli, tapi dia sombong, membesarkan diri, seolah tanah kekuatan dia kekuatan mereka, bukan kekuatan Allah. Udah sombong, ngotak doang tuh namanya. Iya, ngotak. Iya, kata, woi nggak ada lagi lur, itu saya obat, bukan saya, udah mati orang itu katanya kan, mati katanya, kok nggak ada saya. Ya karena tadi itu manusia kan tempatnya salah, tempatnya kotor ya, tempatnya hina, ya. Kita mandi 100 kali aja atau 10 kali sehari, kita gosok-gosok masih ada. Janganlah merasa pintar dan merasa benar, jangan merasa suci, ya. Nah tadi itu. Yang Allah tuh yang membedakan cuma satu, itu keyakinan, ya, itu antara yakin dan tidaknya orang tuh bahasanya itu yakin. Udah itu aja, udah jangan belajar aneh-aneh lah, yang penting 3 itulah: orang tua, sedekah, sholat tumakninah, menghasilkan akhlak yang baik. Kalau kita sudah menanam akhlak yang baik sama seseorang, insya Allah doa kita selalu dijabah sama Allah. Saya ucap ya Allah bismillahirrahmanirrahim misalnya ya, insya Allah dijabah sama Allah. Kayak para wali 9 itu nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan mereka. Tapi para wali itu 9 tadi itu bisa menjaga 9 perkara, bisa menjaga 9 perkara. Makanya doa dijabah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, batu ditunjuknya jadi keluar air ya, gitu. Karena udah dimuliakan sama Allah, udah ditunjuk sama Allah, bisa menjaga 9 perkara tadi. Kalau kita tidak bisa, gitu, kan belum ditunjuk sama Allah gitu ya, gitu. Tapi enggaknya kita bisa mengendalikan gitu loh, mengurangilah api itu tadi dari 100% menjadi 80%, nggak apa-apa lah, gitu loh, biar tidak sombong-sombong. Ya itu cukup itu aja Mas Heri. Banyak kalau kupas itu kan tentang Bismillah nggak ada habis-habisnya. Ya, makanya Bismillahirrahmanirrahim itu makanya kita baca Al-Quran awali dengan Bismillah. Ya mau apa aja Bismillah. Itu semua itu kalau bisa kupas Bismillah kemana-mana larinya, ujung-ujungnya ke kita. Gitu. Nanti kita bahas lagi kawan-teman Kamat ya. Ya. Kita ngobrol lagi maksudnya. Ini kan yang penting kan kita poinnya bahasa orang kan bilangnya dibuang. Ya. Jadi maksudnya kan dibuangnya dalam nggak bisa. Maksudnya itu bukan dibuang, tapi dikendalikan. Cara kan kita cari caranya gimana kita bisa mengendalikan kalau nggak tahu ilmunya. Iya. Nggak bisa dibuang tapi hanya bisa kendalikan. Mengendalikannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ngupas Bismillah bukan dengan Bismillah, enggak. Dengan ngupas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu nempel di bak di sini 9 perkara, berarti 9 perkara, suruh jaga 9 perkara. Gimana sih bisa menjaga 9 perkara ini? Dengan sholat tumakninah. Nah, sholat tumakninah bisa sholat tumakninah menghasilkan 9 perkara, bisa menjaga akhlak buruk tadi itu loh. Nah, yang bisa akhlak buruk itu kenapa gitu? Karena waktu sholat kita kacau gitu loh, pikirannya kemana-mana. Apalagi yang nggak sholat lebih kacau gitu loh, ya kan? Lebih kacau akhlaknya gitu loh. Nah, yang sholat masih akhlaknya masih nggak benar ya, karena sholatnya nggak benar gitu loh. Yang nggak benar ini di otak tadi apa? Api. Berarti kita harus membuang api tadi dengan cara apa? Sholat. Nah, bukan. Sedekah. Kita harus sedekah gitu. Nah, intinya mengurangi bukan untuk membuang, atau bisa mengendalikan bukan dibuang. Ingat tuh ya.
Tuh. Ya Allah itu. Tuh Makanya aku. kita kalau semuanya ini Menentang, iya. Menentang Allah kalau kita membuang, nggak bisa. Kodrat. Kodrat dan irodatnya. Nanti kita bahas tentang kodrat dan irodatnya lain kali ya. Oke. Kodrat dan Sekarang irodat. kita obrol-obrolan santai aja. Karena kodrat dan irodatnya nanti lain kali. kita Itu nanti juga perlu itu, bahas Mas lagi. Heri. Perlu banget tuh kodrat dan irodatnya tentang perjalanan hidup kita. Perlu banget, ya banget antar bagaimana ya? Kodrat itu kan bahasanya berlawan kata gitu loh. Nasib yang bisa diubah, nasib yang nggak bisa diubah, tapi nasib juga yang bisa diubah. Loh, kok bisa bersama gitu loh. Tapi lain jalur gitu loh. Nggak bisa diubah, kok bisa diubah? Kayak mana? Kalau bahasa orang plan kamu kan gitu loh. Nah itu nanti ada cara kita kupas. Oke, Ya, oke, udah. oke. Ini udah waktunya dah sore. Aku mau pulang ya. Nah, udah pulang. Oke lah. Nah, ayo. Enak lagi. Oke, Ya, kita bahas lagi. ya, oke. Oke. Ya. Oke lah, nanti kita kapan-kapan bisa kita obrolan lagi biar semuanya. Ini kan sama teman-teman semua Ya, ini. ya. Cuman yang masuk video cuman kita aja. Ya. Sebanyak yang lainnya yang dengerin ini. Nanti kita sambung lagi. Oke. Kita Siap, cukupkan- siap. Kita cukupkan di sini, nanti bersambung di Iya. lagi. Selagi Assalamualaikum saya- warahmatullahi wabarakatuh.